Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan terbaik Anda menjalani segala aktivitas hari ini. Dan senang sekali saya Alfi Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Riau Cemerlang. Pemirsa, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs redforums.com. Apalah informasi ini menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat terhadap perlindungan data pribadi mereka. Antisipasi kebocoran data pribadi menjadi tema yang kita akan dalam kesempatan kali ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Tito Handoko. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam, selamat sore. Vi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak, sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Senang kembali ya bisa berjumpa Iya. dengan Pak Tito. Sudah lama sepertinya. Tapi dalam tema politik, namun kali ini kita coba bergeser sedikit, namun Iya. pasti ada hubungannya tentang itu. Bersama Pak Tito Handoko, beliau akademisi kita. Dan selain itu hadir juga di studio kita ada Azwir Irfananda Eskom. Assalamualaikum Azwir. Waalaikumsalam, Kak. Sehat hari ini Azwir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Azwir ini merupakan Cyber Security Analyst dan juga merupakan Ketua Umum ATIOS, Asosiasi Teknologi Informasi dan Open Source. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Saya ingin ke Pak Tito terlebih dahulu. Ya. Pak Tito, ketika 279 data penduduk Indonesia yang diduga bocor ini menyebar informasinya kemana-mana, apa yang bisa kita baca dari hal ini? Oke, yang pertama menandakan bahwa negara kalah cepat Dari dari pelaku kejahatan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan teknologi informasi itu. Maknanya secara kesiapan infrastruktur teknologi itu pelaku kejahatan lebih cepat beradaptasi untuk mengambil kesempatan yang cukup baik itu untuk menghimpun semua informasi atau data dari negara sehingga pelaku kejahatan bisa menggunakan data itu untuk kepentingannya sendiri seperti itu. Ini tidak hanya pelaku kejahatan pada data yang dicuri itu, juga pelaku kejahatan di sektor yang lain. Misalnya di kejahatan narkotika, kejahatan trafficking, kejahatan illegal fishing dan lain sebagainya. Jadi kecepatan pelaku kejahatan dalam mengantisipasi perubahan teknologi itu lebih kencang dibandingkan kesiapan negara seperti itu. Itu poin pertama yang harus kita ingat. Jadi dicurinya data BPJS itu menurut saya bukan hal yang aneh kalau negara tidak siap dalam mengantisipasi perubahan itu. Nah, justru ketika negara sudah prepare, data masih bisa dicuri, itu baru aneh. Nah, ini kan kita tidak prepare, data dicuri kan biasa saja gitu loh. Oleh sebab itu, dalam perkembangan teknologi informasi, dalam perkembangan informasi cyber sekarang, nanti Bung Irfan yang akan menjelaskan itu, kesiapan negara dalam sektor hulu maupun sektor hilirnya harus berbarengan gitu. Sektor hulunya misalnya kerangka regulasinya disiapkan. Kita hari ini masih terkontang-kanting soal ini undang-undang perlindungan data pribadi yang belum tuntas dibahas di DPR kan gitu ya. Di sisi lain di sektor hilir misalnya kesiapan teknologi kita untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang sangat cepat itu gitu loh. Nah, kita seringkali terkendala karena apa? Misalnya ketiadaan ini teknologi yang harus kita impor misalnya. Sementara tempat lain sudah ada dan lain sebagainya. Nah, misalnya sekarang perkembangan lagi yang teknologi 5G itu juga akan mempengaruhi nanti bagaimana kecepatan data itu berputar di pasar atau di lingkungan sosial lainnya itu. Dampaknya apa? Bisa saja misalnya nanti pelaku kejahatan akan lebih sering memasuki wilayah kita dibandingkan negara lain. Bisa saja misalnya kepentingan tertentu pada kelompok-kelompok tertentu, bisa saja ini misalnya kelompok terorisme, kelompok radikal dan lain sebagainya menggunakan data itu untuk kepentingannya. Tapi ini hanya berputar, kalau misalnya kita lihat nih data yang dicuri ini, nah nomor KTP, Betul. kemudian nama, jenis kelamin, ada sih medical check up karena ini hubungan dari BPJS Kesehatan, data-data itu memang sebegitu besar dampaknya Pak Tito? Yes, teman saya sudah ada yang kena, kemarin kontak kita, itu mereka membles informasi seperti game, link link pornografi dan lain sebagainya. Itu dampaknya ketika data dicuri. Nanti bisa Bung Irfan menjelaskan mengapa itu bisa masuk ke kita dalam bentuk blast itu. Nah, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa turun loh dengan begitu tuh. Nah, padahal kita punya ahli, kita tahu 4G, 5G itu orang Indonesia yang menemukan, walaupun sekarang dipakai oleh Jepang seperti itu. Nah, ini persoalan yang mesti
diantisipasi dari sejak lama oleh negara untuk memperkuat dirinya sendiri sehingga pelaku kejahatan agak sulit masuk ke tempat kita. Nah, itu perspektifnya kalau dari saya ya, dalam perspektif rezim keamanan itu gitu. Jadi memang bisa dikatakan memang saat ini Indonesia belum siap mengantisipasi dengan kemampuan ternyata mereka penjahat-penjahat dalam bidang teknologi ini yang ternyata beradaptasi lebih cepat Lebih begitu cepat ya. dibandingkan kesiapan negara gitu. Iya. Nah, itu poinnya. Jadi bagaimana negara kemudian mempersiapkan segala macam baik perangkat lunak, perangkat keras untuk mengantisipasi perubahan lingkungan serta kecepatan adaptasi pelaku kejahatan itu. Nah, kita tahu banyak situs yang tidak terdeteksi. Banyak juga alur-alur lain yang bisa saja orang masuk melalui, kita tahu ya, Indonesia itu paling banyak apa namanya? Pengguna internet. Iya, pengguna internet. Selain itu yang ini software yang palsu, yang hack itu paling banyak kita. Membajakan software itu, dan kita terkenal sekali itu ya soal itu gitu loh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi antisipasi kita yang lambat, kemudian barangkali tadi kesiapan dalam perangkat teknologinya juga yang masih sangat lemah. Nah, ini kita Indonesia yang mungkin kurang siap, tapi bagaimana dengan negara lain? Apakah cuma kita aja atau mungkin kita bisa mencontoh negara lain sebagai kiblat? Pada umumnya negara-negara berkembang kita masih mengadopsi konsep negara maju, negara berkembang. Negara berkembang itu masih lemah dalam mempersiapkan adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi itu. Tidak hanya Indonesia, Malaysia, hampir semua negara Asia Tenggara juga begitu. Banyak kasus memang pelaku kejahatan sangat bebas saja mereka untuk mencuri data, ya, menyebarluaskan informasi. Apalagi sekarang era media sosial berkembang pesat, hoax berlaku di mana-mana, sehingga data-data kita itu bertebaran dan menjadi bahan yang diperdagangkan seperti itu. Oke, kita ke Irfan. Jadi bagaimana nih Irfan? Irfan sebagai cyber security analyst melihat ketika data kita nih, data penduduk Indonesia diduga bocor nih, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda memandangnya seperti apa? Saya melihat menyambung juga dari analisa yang dinyatakan oleh Pak Tito tadi. Kebocoran data ini kalau kami melihatnya dari segi teknis secara IT-nya tentu sangat berbahaya kepada tentu personal yang diambil data yang tersebut. Seperti Pak Tito tadi menyampaikan juga, ada teman beliau yang sudah menjadi salah satu korban atas eksploitasi dari kebocoran data tersebut. Kan data yang bocor ini seperti kita tahu adalah data pribadi. Data pribadi ini menyangkut semua entitas-entitas pribadi yang bersifatnya rahasia, yang mana itu tidak dijumpai pada umum. Nah, salah satu contoh di sana ada tanggal lahir orang, nomor handphone, kemudian NIK-nya. Nah, NIK ini, nomor ini kan terkait dengan keluarganya siapa, kemudian dugaannya medical check up juga ada datanya di sana. Nah, ini bisa dieksploitasi. Contoh, sebuah database, saya berbicara mungkin sedikit agak teknis, database itu dijebol, adalah username dan password, email dan password. Nah, ini lebih jauh bisa dieksploitasi, seperti nanti apabila kebanyakan orang kan menggunakan password yang sama untuk semua sosial media beliau. Baik itu email, Facebook-nya atau Instagram-nya atau personal chat yang bersifat pribadi, kadang-kadang mereka kebanyakan menggunakan password yang sama. Nah, salah satu contoh penerapannya kebocoran data itu akan dieksploitasi, diloginkan atau dimasukkan ke berbagai aplikasi. Nah, dari aplikasi tersebut bisa nanti tahu bahkan data pribadi yang lebih mendalam, yang lebih bersifat rahasia. Banking juga bisa. Banking, mulai dari keuangan hingga yang sifatnya personal. Nah, begitu ancamannya atau bahayanya kebocoran data tersebut. Nah, kemudian di banyak kejadian juga data tersebut bisa dilakukan untuk radikalisme, pengacauan. Karena nanti di situ ada entitas nomor handphone orang, email orang. Dari sana bisa disebarkanlah informasi-informasi, katakanlah yang menyimpang, informasi yang tidak benar, sehingga membuat kekacauan di publik. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya gini nih, kan ada juga teman-teman kita, wah WA-nya dibajak, kemudian sosial medianya dibajak. Wah, ini kan dari sisi individu, tidak semua individu memiliki literasi digital yang bagus. Tapi ini kan kita ke pemerintah nih. Kalau misalnya dari Anda melihatnya di sisi mana sih sebenarnya bisa bocornya, dari sisi keamanan kita yang mana nih kalau bicara secara teknisnya nih, Irfan? Kalau dari sisi keamanannya kenapa bisa bocor? Tentu pertama yang paling di depan itu adalah aplikasi atau layanan pemerintah itu sendiri kurangnya sistem atau standar pengamanannya. Mengacu kepada kasus yang baru-baru ini yaitu dugaan jebolan BPJS Kesehatan, itu datanya tentu dari apa yang layanan pemerintah itu
tentu websitenya. Nah, saya kemarin dengan tim ada menginvestigasi bagaimana thread yang ada di Red Forum tersebut, tempat sumber awalnya, dugaan sumber awalnya data itu bocor. Kemudian tim ini melakukan komunikasi dengan si penjual data tersebut. Dia mengakui bahwa penjebolan data itu melalui situs web BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, kemudian website itu sendiri tentunya memiliki kelemahan. Disampaikan oleh Pak Tito tadi bahwa pemerintah tentu kejahatan ini lebih dulu dia selangkah daripada sistem pengamanan kita hari ini. Makanya aplikasi itu bisa dijebol sehingga data tadi bisa digunakan atau dieksploitasi. Tapi bukan hanya sebenarnya ini satu yang baru, data pemerintah kita dijebol atau bahkan diperjualbelikan. Sebelumnya? Sebelum-sebelumnya itu sudah banyak terjadi. Itu bisa dicek sendiri di internet. Data leak misalnya Indonesia, itu keywordnya di Google muncul semua. Bahkan di Red Forum itu sendiri banyak memperjualbelikan data dari berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah sekarang tadi termasuk tim Anda yang Anda sampaikan tadi, tim Anda sudah mengetahui nih dari tahun sebelumnya bahwa memang ada data Indonesia nih yang diperjualbelikan. Nah reaksinya pertama kali mengetahui informasi itu ada nih di topik thread kita, apa yang terjadi? Kalau reaksinya sebenarnya karena kami juga berkecimpung di bidang cyber security, itu bisa dibilang hal yang maklum atau sering terjadi. Nah, makanya standar keamanan itu perlu lebih update lagi. Karena tidak bisa kita pungkiri kejahatan tersebut dia mencari tahu eksploitasi yang lebih lagi setelah pengamanan sistem itu dibangun. Seperti memang harus mainnya tik-tak. Tapi bagaimana security ini selalu mengupdate supaya tidak sampai ke dalam celah yang lebih mendalam. Nah, Pak Tito, tadi bocornya data pribadi ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Tapi dalam kasus yang seperti ini kan kita jadi mikir lagi nih, wah bocornya data pribadi, bukti lemahnya perlindungan data di Indonesia. Betul. Nah regulasi kita ini berarti memang kurang-kurang mendukung atau seperti apa Pak Tito melihatnya? Oke, baik. Kerangka regulasi memang sedang disusun sedemikian rupa oleh pemerintah. Nah, dukungan itu juga diperkuat misalnya dengan peningkatan kapasitas ya, baik kapasitas software maupun hardware-nya. Namun di sisi lain, kecepatan pelaku kejahatan tadi itu dalam beradaptasi perubahan itu juga kurang diantisipasi oleh pemerintah. Misalnya soal ini, saya ingin menyebutnya sebagai early warning system, ya sistem peringatan dini. Nah, apakah bisa kalau sekarang yang lagi rame kan soal Iron Dome-nya Israel itu kan seperti early warning system, ketika sudah masuk rudal ke sana kita bisa antisipasi gitu. Apakah early warning system itu juga berlaku bagi data cyber ini? Nanti Bung Irfan bisa menjelaskan ya. Misalnya ada orang mencoba untuk masuk ke website kita itu, apakah terdeteksi sebagai ancaman atau tidak deteknya. Nah itu sebenarnya bagi teman-teman yang ahli di sana itu simple gitu ya. Tapi kenapa kita lambat? Bisa jadi misalnya beberapa kejadian misalnya pencurian data itu berlaku di tengah malam, orang sedang tidur dan sebagainya kan. Orang tidak mengaktifkan kembali itu, orang curi datanya pada fase-fase tertentu seperti itu. Nah itu tidak hanya hulu saja, kalau hulunya kan kebijakan negara, di hilirnya juga kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi, membuat early warning systemnya itu sendiri gitu. Dampaknya bagaimana? Ya macam-macam. Ya, tadi contohnya misalnya pencurian data, jual beli data. Saya merasa dirugikan ketika nomor HP saya bersebaran di mana-mana, lalu orang menawarkan produk lain sebagainya. Saya sangat risih terhadap hal itu. Tidak ada lagi perlindungan data pribadi saya selaku individu warga negara Indonesia, padahal kita memerlukan perlindungan hukum terhadap data kita itu gitu. Harusnya ketika data saya nih mendapat informasinya, saya tidak minta nomor saya dibelas kemana-mana, emang kita bisa mengajukan nih, saya tidak terima hal ini. Kalau seandainya undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah ada, kita bisa mengajukan gitu keberatan terhadap penyebaran nomor handphone kita atau informasi pribadi kita itu gitu. Nah sejauh ini yang ada perlindungannya seperti apa nih Pak? Saya melihatnya belum ada karena belum selesai dibahas oleh pemerintah bersama DPR undang-undang perlindungan data pribadi itu. Ya setakat ini kan kita masih berpedoman pada kejadian yang sudah jurisprudensi misalnya seperti itu ya. Nanti ya paling-paling kalau kita keberatan ya kita somasi dan lain sebagainya, paling itu saja yang bisa kita lakukan. Setelah itu selesai ya tidak ada lagi perkara kan gitu. Nah ini yang mestinya dipersiapkan sejak awal sehingga ketika ada kasus pencurian data dan lain sebagainya itu kita bisa menuntut pihak-pihak yang mengambil data kita itu, atau early warning system tadi yang disiapkan sehingga tidak ada kejadian
data itu bisa dicuri seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang early warning system, biasanya kalau ini terkait perbankan nih, salah satu contohnya. Misalnya ada pihak CS-nya, Iya. apakah Anda mau ini, jika ada transaksi yang mencurigakan, ada SMS masuk, dan lain sebagainya. Ini kan untuk kategori kecil nih, sebagai individu ya, Irfan. Nah, kalau misalnya untuk kategori platformnya ini besar, untuk kategori negara ini sistem yang dibangun ini lebih canggih lagi, atau mungkin seperti apa nih? Sebenarnya kalau sistem early warning system itu di cyber security itu sudah ada semuanya. Frameworknya juga sudah ada. Apalagi sekarang teknologi itu sudah open source, sudah terbuka. Artinya teknologi yang ada di luar sana oleh negara-negara maju, kita juga bisa asal kita mau menerapkannya. Tentu penerapan tersebut butuh beberapa misalnya infrastruktur, kemudian SDM, kemudian anggaran. Nah, teknologi early warning system itu sendiri bisa dikenal salah satunya firewall. Itu lumrah kita mendengarnya. Iya. Kemudian IDS, Intrusion Detection System. Dan itu penerapannya sangat bisa, sangat memungkinkan diterapkan di berbagai aplikasi-aplikasi ataupun aset-aset digital pemerintah. Nah, hanya saja mungkin ketika early warning itu, sistem itu telah terpasang pun, kemudian apa tindakan dari operator ataupun yang berwenang di aplikasi tersebut. Kembali lagi kepada SDM-nya Kepada nih ya. SDM-nya. Kita sudah punya sistem nih yang mendeteksi ada aktivitas-aktivitas mencurigakan, tindakan apa yang harus dilakukan, begitu ya? Betul. Sama dengan contoh, kita menggambarkan sederhana seperti rumah. Misalnya kalau ada pencuri yang masuk, berbunyi alarm, tapi kalau satpamnya tidur, ya sama saja early warning systemnya tidak berjalan. berfungsi. Gitu. Sementara sudah dibangun nih, gitu. Nah, Iya. kalau misalnya seperti ini, tindakan apa nih yang mungkin dari Aswir sendiri dalam kondisi sudah terjadi, sudah tersebar data yang kita miliki, langkah apa yang bisa diambil sebenarnya? Menurut kami ada dua perspektif. Yang pertama dari pemerintah tentu harus menginvestigasi kegiatan ini. Dari mana sumber kebocoran tadi? Pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada BSSN, Badan Siber Sandi Negara, dan itu juga telah menggalakkan CISR namanya di setiap daerah, Computer Cyber Security Incident Response Team, untuk menginvestigasi kejadian-kejadian insiden cyber. Nah, kemudian dari perspektif personal atau kita yang menjadi korban kehilangan data tersebut, tentunya yang pertama kepada masyarakat harap untuk merubah seluruh password aplikasi-aplikasi kita. Karena kemungkinan bagi masyarakat yang menggunakan password yang sama, aplikasi lainnya yang memiliki password yang sama dengan aplikasi BPJS Ketenagakerjaannya itu sangat berbahaya. Karena bisa dieksploitasi ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Tindakan kita rubah semua password aplikasi kita supaya nanti si penjahat tadi tidak mengeksploitasi menggunakan password yang sama tadi ke aplikasi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, juga jangan nanti banyak orang yang memanfaatkan kejadian ini. Misalnya menawarkan bagaimana nanti data kita dilindungi, menawarkan. Malah dia melakukan jebakan. Nah, karena banyak juga situs-situs sekarang yang menawarkan silakan cek data kamu, data Anda apakah sudah dijebol atau belum. Nah, itu juga kita harus perhatikan situs itu terpercaya atau tidak. Jangan kita nanti ingin mencek bahwa username kita atau nick kita atau nomor handphone kita sudah dijebol atau belum, kita masukkan, malah dia juga mengumpulkan data dari teknik yang seperti itu. Nah, kalau untuk itu silakan tadi disampaikan bagaimana tahu data kita itu sudah bocor, bisa dicek kalau di Google itu dengan keyword data leak, personal data leak checker. Nah, itu banyak situs, cari saja situs yang memang terpercaya. Kemudian, tapi apa itu indikasi terpercaya itu apa indikasi terpercaya? indikasinya yang pertama tentu sudah diliput oleh media-media yang terkenal. Kemudian dia di Google salah satunya tentu yang paling pertama keluar. Kemudian kalau kita juga merasa lebih pengen amannya, tidak usah kita mencek itu, di kita saja mengamankan data-data tadi, merubah password tadi, gitu. Oke, ada beberapa yang terkait Anda sampaikan tadi. Kita kan sudah banyak terkait ketika data ini, informasi ini beredar. Bagaimana, apakah Anda ingin mengetahui data Anda sudah dibobol atau tidak? Ada namanya periksa .com. Nah, itu sudah disarankan. Nah, kategori kita bisa mempercayai situs itu adalah bagaimana kita mempercayai situs tersebut? Kalau itu bisa kita melihat tentunya yang sudah diwawancara atau diliput oleh media yang memang
sudah banyak orang membuktikan. Tentu kan ada yang ada membuat orang platform untuk pemeriksaan data tersebut, tapi dia sudah diverifikasi beberapa pakar oleh universitas. Itu bisa dilihat di situs itu dia bekerja sama dengan universitas ini, kemudian dengan lembaga ini, itu yang bisa kita percaya. Tapi kalau banyak juga orang yang membuat situs-situs baru yang menggunakan tampilan untuk modus pemeriksaan data, itu yang harus kita hati-hati. Kita waspadai, jangan sampai justru data kita yang sudah aman sebenarnya malah menjadi bagian dari hal tersebut. Nanti kita berbicara bagaimana kebocoran data pribadi ini berimbas kepada dunia politik kita bersama Pak Tito dan juga Azwir, namun usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saudara masih bergabung bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Antisipasi kebocoran data pribadi masih menjadi tema yang kami angkat dalam kesempatan kali ini. Masih bersama Pak Tito Handoko, akademisi kita, dan juga Azwir Irfananda, Cyber Security Analyst dan juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Teknologi Informasi dan Open Source. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Anda juga bisa berbagi pengalaman Anda terkait data pribadi yang mungkin bisa jadi Anda selamatkan atau merasa data pribadi Anda pernah bocor nih di dunia digital kita. Nah, Pak Tito, dalam kategori-kategori tertentu sepertinya hampir sedikit nih orang yang tidak pernah menerima SMS blast seperti momen-momen tertentu, pinjaman-pinjaman. Namun dalam kategori apa nih kita bisa, oh yaudahlah kita bisa negosiasi, kita bisa menerima. Tapi dalam kategori apa kita mulai was-was, wah ternyata ini berbahaya nih penyebaran informasi pribadi saya. Ya, menurut saya yang namanya blast, kemudian orang mengeksploitasi data kita itu perilaku yang kejahatan. Baik hanya untuk kepentingan iklan, kepentingan sosialisasi pemilu. Dulu saya juga mendapatkan itu masuk ke wilayah tertentu datang blast untuk mendukung si A pada pemilu tahun sekian seperti itu. Itu kan kita merasa risau. Kenapa bisa digunakan nomor telepon kita untuk kepentingan politik misalnya, untuk kepentingan individu. Padahal itu kan sifatnya rahasia gitu. Kecuali atas seizin kita, mereka meminta nomor, kan tak masalah. Ini tanpa izin mereka kemudian melakukan penyebaran informasi tertentu itu gitu. Nah, tentu bagi sebagian orang yang yang buta terhadap teknologi itu menjadi biasa saja, tapi bagi kita itu menjadi kerisauan. Tidak hanya sebenarnya pada persoalan iklan saja atau pada persoalan sosialisasi saja, tapi bisa saja misalnya data itu digunakan untuk kejahatan yang lebih gawat, misalnya soal terorisme, radikalisme. Bisa saja soal tadi saya katakan di awal pornografi. Kita tidak tahu data itu bisa diolah seperti apa lagi gitu. Digunakan nomor telepon kita atau dibajak nomor HP kita tidak tahu ya. Apalagi kita bukan ahli di cyber itu. Nah, sebagai contoh misalnya pada pemilu 2019 yang lalu banyak sekali data-data yang bersebaran di dunia maya. Dan kemudian data itu ternyata hasil sedotan data penduduk yang tidak jelas seperti apa prosesnya, kemudian membuat kerisauan di tengah-tengah publik itu loh. Kok bisa data individu kita itu
dicuri oleh sekelompok orang, kemudian dieksploitasi data Padahal itu. kita menyerahkannya kepada pihak yang paling aman nih, Ya, kepada misalnya negara kepada begitu. providernya juga punya negara seperti itu, dan memang kita merahasiakan identitas itu gitu. Tidak semua orang punya, kecuali providernya gitu loh. Nah, ini kan persoalan. Apalagi misalnya data tadi terkait data BPJS Kesehatan yang punya negara sekaligus ya, banyak semua penduduk Indonesia itu bergantung kepada BPJS itu gitu. Nah, ini tentu akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini mestinya wajib disampaikan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat supaya apa, data-data tersebut dijamin keamanannya. Tadi disampaikan oleh Bung Irfan, bagaimana data itu dijamin supaya tidak dieksploitasi, melakukan investigasi, lalu apa saran yang bisa disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang lalu itu yang saya dengar hanya baru sebatas memblokir situs Red Forum itu. Selebihnya kita tidak tahu bagaimana investigasi dan keamanan data yang telah disedot itu gitu. Nah, mestinya itu yang harus disampaikan dalam bentuk rilis press atau segala macamnya itu. Ada 3 langkah yang diambil oleh Kementerian Komunikasi Informatika, termasuk satu diantaranya memblokir situs Red Forum, termasuk juga salah satu akunnya yang menyebarkan data yang memperjualbelikan data penduduk Indonesia tersebut. Tapi Pak Tito, sejauh apa sih misalnya data tersebut? Bapak sampaikan tadi bisa sampai radikalisme, kemudian bagaimana dia itu bisa tidak sampai kategori memporak-porandakan sistem sosial politik dan lain sebagainya. Bisa tidak Ya, sih sejauh itu? tentu bisa. Misalnya pada persoalan ini, data di KPU sendiri kan online semua sekarang. Bisa saja data saya, misalnya saya di TPS X di Kecamatan X, itu nanti pindah data saya, database saya itu ke tempat lain, dan saya tidak tahu, saya tidak lagi menjadi pemilih di TPS itu gitu. Itu kan porak-poranda semua. Apalagi misalnya kalau BPJS, bisa saja nanti Kesdas saya pindah entah kemana gitu. Kalau masih di Indonesia tidak masalah. Ya, bisa kita kembalikan. Kalau sudah hilang nih gimana gitu. Tapi keuntungan dari pihak yang memporak-porandakan tuh sebenarnya Macam-macam. Kalau perspektif kejahatan itu menengok orang susah mereka senang. oh, oke. Kalau itu Menengok sudah negara selesai senang. semuanya Kalau benar. perspektif kejahatan kan, ya itu yang harus diantisipasi sejak awal. Maka saya berterima kasih sekali kalau Bung Irfan dan teman-teman bisa mengedukasi kita semua soal cybercrime itu. Oke. Nah, ini langka nih orang seperti beliau. Langkah. Karena langkahnya kita juga minta nih langkah-langkah, Azwir, bagaimana kita bisa memproteksi data pribadi kita ketika kita berada di dunia maya. Kalau langkah kita secara personal sebagai kita yang punya data pribadi, tentunya kita pertama di internet ini banyak semuanya, mulai dari yang baik sampai yang jahatnya ada. Kemudian kita pertama harus bisa mengidentifikasi layanan apa yang kita daftarkan data pribadi kita yang kita percayakan itu terpercaya atau tidak. Salah satu contoh banyak kasus, salah satunya pinjaman online. Nah, pinjaman online itu kita harus tahu juga, itu sudah memenuhi syarat misalnya di OJK, kemudian dia dijamin oleh pemerintah terpercaya, baru kita bisa menyerahkan data kita. Itu yang pertama. Kita harus tahu kepada siapa kita menyerahkan data pribadi kita atau mempercayakan tadi. Yang kedua, kalau kita dimintai juga password ataupun katakanlah akun, kita disarankan membuat berbeda-beda untuk setiap layanan. Misalnya Facebook, passwordnya misalnya ABC. Kalau bisa yang Instagram juga berbeda passwordnya dengan Facebook. Walaupun ada kemungkinan agak ribet kita jadi ngingat-ingat begitu ya, tapi itu demi keamanan ya. Begitu. Demi keamanan kita juga. Nah, jadi apabila salah satu aplikasi kita dibobol, contohnya login akunnya BPJS kita dibobol, tidak bisa juga orang membobol misalnya Instagram atau Facebook kita. Nah, sosial media kan sekarang sudah menggunakan nih autentifikasi ganda. Ini sangat bermanfaat tidak bagi pengguna untuk melindungi datanya? Sangat bermanfaat. Kenapa? Autentikasi ganda itu gunanya, contoh misalnya password kita di database BPJS katakan sama passwordnya dengan Instagram kita. Kemudian si penjahat tadi bisa membaca password. Kemudian dia login kan, dia masukkan username dan password kita ke Instagram. Memang betul passwordnya, tapi perlu ada autentikasi 2 faktor lagi. Yang kedua, muncul kita SMS. Nah, SMS itu kan dia tidak punya, karena handphonenya di kita. Nah, itu sangat berguna autentikasi 2 faktor tadi. Oke, ini yang kedua. Pertama yang keduanya kita harus berubah-berubah gitu ya, berbeda-beda antara satu password dengan password yang lainnya. Nah, sekarang ini lagi ramai juga nih kan media sosial, sering banget nih ngirim-ngirim link yang terutama ada perayaan dari franchise tertentu ulang tahun, diklik link. Ini sebenarnya link-link yang tidak kita ketahui alamatnya ini juga berbahaya ya, Aswir, atau bagaimana nih? Betul, itu salah satunya disebut scam.
bisa juga disebut dengan phishing atau tipuan. Misalnya ada salah satu brand, dia bilang brand itu memberikan reward. Nah, kita harus bisa mencek. Makanya sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang literasi digital ini penting. Contoh, misalnya kalau website official pemerintah itu berdomain misalnya .go.id. Nah, kalau ada misalnya nanti, misalnya contoh dari BPJS Kesehatan, tetapi domainnya itu bukan, situsnya itu bukan situs pemerintah, berarti itu udah jelas, itu adalah penipuan atau itu palsu. Nah, kita yang harus bisa menganalisa kalau bila ada penawaran atau bila ada informasi yang meminta data-data kita, kita harus betul-betul perhatikan mulai dari contoh situsnya, alamat situsnya sudah benar, yang valid atau belum. Kemudian apa keterangannya, kita bisa verifikasi. Tentu apabila ada hadiah ataupun rilis yang resmi, tentu akan diliput oleh media. Betul nggak? Tanggal sekian ada hadiah tersebut dari brand tersebut. Kita bisa cek. Oke, jangan justru menganggap, wah ini ternyata kesempatan bagi saya nih untuk mendapatkan nominal tertentu. Betul, jangan dilihat hadiahnya saja. Hadiahnya saja. Nah, satu lagi, Azwir, kan kita suka mendownload di aplikasi di Play Store, aplikasi Play Store ada beberapa item. Nah, ketika kita mendownload aplikasi tersebut, ada checklist-checklist yang harus kita centang, termasuk diantaranya, oh apakah kami boleh mengambil foto, apakah kami boleh mengambil data-data dari handphone ini. Nah, sebaiknya kita perlu centang atau mungkin hanya beberapa pilihan tertentu nih untuk aplikasi-aplikasi yang ada. Tentunya kita harus melihat juga aplikasi ini aplikasi terpercaya atau tidak. Contoh misalnya Facebook, tentu dia butuh kita mencentang izinkan foto, izinkan file manager kita. Karena kalau tidak kita centang, tidak berfungsi lah aplikasi tersebut. Nah, kita harus melihat juga aplikasi itu harus trust. Maksudnya yang betul-betul terpercaya. Nah, Kategori terpercaya tuh apakah bintangnya sudah, kalau misalnya di App Store mungkin udah 5 atau seperti apa nih? kita kan ketika menginstal aplikasi itu ada agreement kan. Kita bisa baca itu. Kadang-kadang kita kan tidak membaca agreement Langsung tersebut. I agree aja. Nah, dia kan juga menjelaskan legalitas aplikasinya ini bisa dilindungi oleh misalnya Kementerian Amerika misalnya dengan Indonesia sudah bekerja sama begini. Nah, kita bisa membaca itu. Kadang-kadang kita install aplikasi tidak baca next, terus mungkin izinkan semua. Dan itu bisa berbahaya. Berbahaya karena aplikasi itu ibaratnya kalau istilahnya bisa ditanamkan backdoor. Apabila kita sudah diinstal di handphone kita dan kita izinkan tadi dia mengizinkan membaca foto, membaca file, artinya seluruh file di handphone kita ini bisa diakses. Makanya pinjaman-pinjaman online yang tidak punya izin itu, dia bisa membaca data pribadi orang, kemudian disebar-sebarkan untuk melakukan ancaman supaya dia bayar pinjamannya. Nah itu, artinya bisa dia kontak kita semua diambil, bahkan foto kita, bahkan ada video-video kita bisa diambil. Oke, ini bisa menjadi pindah dari satu ancaman kejahatan ke kejahatan lainnya, begitu ya Pak Aceh. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Tito tadi terkait dengan SMS Blast. Kalau SMS Blast itu sebenarnya sistemnya seperti apa ya? Ini benar, kita ketika kita melewati satu tempat tertentu, ada informasi yang masuk ke kita. Itu sepertinya dilakukan secara otomatis gitu, Betul. tidak satu persatu, dia tidak memiliki data kita. Seperti apa cara kerjanya itu, Azwir? Secara teknis, si pelaku itu punya database nomor handphone yang akan menjadi target mereka. Kemudian sekarang juga banyak toolsnya atau aplikasinya, layanan-layanan itu bisa diakses. Kemudian tersedia itu di internet, layanan tersebut untuk memblast nomor handphone tersebut. Jadi intinya mereka punya data, kemudian dimasukkan sebuah aplikasi tadi, kemudian aplikasi tadi otomatis memblast terjadwal mau jam berapa, kemudian di lokasi mana, nomor handphone itu tahu kode lokasinya. Nah itu dia. Jadi berarti dari individu sendiri pun kita tidak bisa membentengi diri ya. Kalau intinya kalau nomor kita sudah berada di pihak tertentu, kalau pihak tertentu ingin memblast ya kita jatuhnya hanya menerima serangan begitu ya. Paling kita bisa memblokir supaya nomor yang itu tidak mengirim lagi. Tapi kadang-kadang dia pakai nomor yang lain. Nomor lain. Benar seperti apa Pak Tito sampaikan tadi, mereka selangkah lebih depan begitu ya. Tapi Pak, kita ngelihat nih, wah ini sudah sampai kayak gini nih, ada data pribadi yang bocor dan lain sebagainya, ada kepercayaan kepada pemerintah yang mungkin bisa jadi turun. Nah sebenarnya kita tuh dalam untuk perlindungan pribadinya, kita tuh sekarang sudah bergerak dengan kondisi saat ini, sudah bergerak untuk melindungi data pribadi masyarakat kah? Atau mungkin kita masih stuck di titik yang sama nih? Bapak melihatnya seperti apa dengan kejadian ini? Paling tidak upaya negara, saya menyebutnya negara aja, upaya negara untuk lebih mensecurity masyarakatnya itu sudah jauh lebih bagus. Misalnya dibentuknya Badan Sandi Cyber Nasional tadi itu ya. Nah, itu satu langkah itu ya, dibentuknya lembaga itu yang di situ nanti berkecimpung semuanya, termasuk soal
mengantisipasi ya kejahatan-kejahatan cyber tadi itu satu langkah yang lebih bagus. Yang kedua, mempersiapkan tadi ya undang-undang perlindungan data pribadi. Kan sudah ada rancangannya, artinya secara garis besar pemerintah sudah sangat mengantisipasi ya, tapi mudah-mudahan bisa dipercepat dengan adanya kejadian ini, bisa dipercepat proses pembahasan RUU tersebut. Yang itu nanti akan sangat membantu ya sekian ratus juta masyarakat Indonesia itu dijamin keamanan data pribadinya itu seperti itu. Nah, yang ketiga tentu saja tidak hanya persoalan regulasinya, tidak hanya persoalan kelembagaannya, orangnya juga harus dipersiapkan. Orangnya siapa saja, tidak mungkin di Jakarta saja. Ini kan di daerah juga banyak, apalagi kita misalnya perbatasan dengan Malaysia. Ya, yang bisa saja jaringan internetnya pakai punya Malaysia. Dan itu berbahaya? Sangat berbahaya, bukan punya kita gitu loh. Dan beberapa daerah misalnya kalau teman-teman pergi ke Meranti, pergi ke Bengkalis, itu justru informasi Malaysia lebih banyak dibandingkan informasi Indonesia. Itu tuh berbahaya sekali gitu loh. Nah, apalagi misalnya di perbatasan itu banyak pelaku kejahatan yang hari-hari kita lihat misalnya bagaimana upaya kepolisian mengantisipasi kejahatan illegal fishing, trafficking, termasuk kejahatan narkotika di wilayah perbatasan itu gitu. Nah, ini kan menjadi lebih bagus misalnya kalau sejak awal kita sudah antisipasi. Ya, baik dalam bentuk regulasinya, kesiapan orangnya maupun teknologinya itu. Berarti kalau misalnya kita berbicara tentang regulasi, mau tidak mau kan ada seperti Bapak sampaikan tadi, antisipasi kita bisa jadi selangkah lebih lambat dibandingkan tindakan kejahatan yang ada. Undang-undang tuh yang kita ketahui ada beberapa masyarakat ini biasanya dilegalkan ini, disahkan ini dalam waktu yang tidak sebentar begitu. Bagaimana tuh mengantisipasinya tuh, Pak? Nah, paling tidak keterlibatan teman-teman seperti Bung Ivan dan teman-teman ini. Jadi literasi digital kita memang sangat lemah. Kemarin saya baca hampir 72% kita tuh tidak literasi digital masyarakat kita itu. Main game ya main game saja misalnya, atau download aplikasi kemudian di-agree ya gitu saja, tapi kita tidak tahu apa tadi yang disampaikan, misalnya license-nya bagaimana dan lain sebagainya. Itu kan kita buta semua terhadap itu gitu. Makanya trust terhadap aplikasi, kemudian literasi terutama nih bagi masyarakat awam, anggaplah saya masyarakat awam, Evi masyarakat awam terhadap aplikasi maupun kejahatan cyber itu, teman-teman bisa dilibatkan gitu. Nah, ini maksudnya, jadi bagaimana kita juga mengakselerasi tingkat literasi digital masyarakat supaya apa? Supaya tadi ketika data ini dicuri, disedot, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu bisa diantisipasi lebih awal. Misalnya tadi disampaikan oleh Bung Irfan, misalnya untuk mengautentifikasi, untuk mengganti sandi, password dan sebagainya itu. Nah, ini menjadi penting gitu loh. Nah, oleh sebab itu sekali lagi dengan kejadian ini mudah-mudahan regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi bisa lebih cepat, lalu antisipasi teknologi kita, early warning system ini menjadi lebih bagus seperti itu. Tidak hanya soal firewall tadi itu, bisa berlapis-lapis lah supaya apa? Supaya pencurian data ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Baik, itu menjadi harapan kita bersama, dan kita masih akan membicarakan tentang ini, namun sepertinya kita akan jeda sejenak dan akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Halo, aku belum divaksin lagi. Kata orang-orang, vaksin itu bermasalah. Ini nih, Erik, anakku datang nih. Engkau Erik, entah dari mana-mana. Semprot dulu. Apa? Mau kita vaksin? Vaksin? Iya. Kata orang, vaksin bermasalah, Rik. Apalah bermasalah? Sini kejap. Ini Resa nih. Sa, apa betul vaksin itu bermasalah, Sa? Vaksin itu udah aman, Pak. Vaksin itu udah melalui uji klinis yang berlapis-lapis. Aman, Rik. Ayo kalau gitu, kita vaksin. Aman, yuk. Ayo vaksin. Jangan takut. Vaksin aman dan halal.
terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kita sering mendengar bahwa ini namanya smartphone, handphone yang cerdas, tapi bisa jadi di tangan yang orang yang tidak smart people gitu. Harus smartphone, harus sebaiknya dimiliki oleh smart people. Smartnya dalam kategori untuk mengetahui minimal literasi, memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin nih Pak Tito dan juga Aswir menjaga data-data pribadi kita. Tapi apa nih sanksinya kepada mereka yang justru melakukan pencurian data? Ini dari kita sudah berupaya, tapi kemudian terjadi. Sebenarnya apa sih sanksi bagi mereka yang melakukan pencurian data ini? Iya, paling tidak kalau dengan adanya rancangan undang-undang perlindungan data tadi itu, pelaku kejahatan itu bisa dipidana ya, itu yang paling penting. Yang kedua, untuk menimbulkan efek jera, ya apa namanya? Kalau menurut saya justru selain pidana itu juga harus kalau di tindakan lainnya itu mereka harus dijauhkan dari teknologi itu gitu, pelaku kejahatannya tadi. Tapi agak sulit ya. Tapi yang terjadi saat ini misalnya ada nih seseorang yang membobol suatu sistem, bahkan justru diangkat mendapatkan penghargaan. Ini penting juga, atau mungkin direkrut menjadi bagian tim, itu merupakan ide yang bagus atau seperti apa? Sepanjang dia berkontribusi ya bisa-bisa saja. Tapi menurut saya kalau orang yang sudah nyata-nyata bersalah, kenapa harus direkrut seperti itu? Bukankah banyak orang baik lagi yang bisa dimanfaatkan atau diberdayakan, bukan orang yang jahat? Itu perspektif yang terbalik. Jadi paling tidak beginilah, kalau seandainya RUU perlindungan data pribadi itu selesai, saya merasa lebih secure terhadap data pribadi saya. Bang Azwir lebih secure terhadap data pribadinya, seperti itu. Dan kita bisa mengadu kepada siapa, kemudian kita bisa mengadukan siapa saja yang kira-kira mencoba mengakses data kita itu gitu. Kalau di tempat lain kan ada laporan, sementara kita tidak tahu mau ngapain gitu. Nah, kalaulah seandainya data pribadi itu digunakan untuk tidak hal-hal yang yang berbahaya, menurut kami tidak apa-apa juga. Tapi kalau seandainya sampai kepada yang tadi saya katakan tadi awal, pada radikalisme, kemudian pada kegiatan terorisme, sampai ke penyebaran konten pornografi yang berujung pada pemerasan, ini juga sangat berbahaya. Ada undang-undang ITE ini tidak mencukupi atau masih kurang, atau harus dibenahi lagi atau seperti apa? Saya melihat implementasi undang-undang ITE justru hanya kepada konten yang disebarkan oleh individu, tidak kepada tidak pada aplikasi atau pada nama-namanya itu gitu loh. Oke. Nah, dari Azwir sendiri sebagai seorang cyber security analyst, Anda memandang regulasi perlindungan data pribadi user di media sosial kita di Indonesia saat ini seperti apa? Ya, saat ini ketika kejadian dugaan situs BPJS itu kemarin bocor, Kementerian Kominfo itu menyatakan bahwa dia akan menjerat pelaku ini dengan Undang-Undang ITE. Karena Undang-Undang ITE walaupun pelakunya itu internasional, bukan warga negara Indonesia, dia bisa menjerat dengan Undang-Undang ITE karena Undang-Undang ITE itu berlaku dia ekstra geografis gitu. Dan kemudian Undang-Undang ITE ini kami melihatnya memang belum mencakup seperti kata Bung Tito tadi, mencakup perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE hanya membahas apa sih hukuman ketika seseorang menyebarluaskan konten, kemudian melakukan penjebolan transaksi elektronik. Tapi belum ada standar atau regulasinya yang mengatur perlindungan data pribadi. Data pribadi itu apa sih? Kemudian perlindungan data pribadi itu mekanismenya seperti apa? Kemudian penganggarannya seperti apa? Infrastrukturnya seperti apa? Nah, itu yang memang belum ada. Dan mudah-mudahan RUU data pribadi, perlindungan data pribadi itu akan membahas itu. Kalau internasional sendiri sudah ada namanya GPDR. Nah, Undang-Undang perlindungan data pribadi itu juga mengadopsi GPDR. Tapi kami membaca RUU-nya itu memang belum sepenuhnya GPDR itu dianun. Karena banyak membutuhkan infrastruktur dan juga anggaran yang besar. Nah, kemudian pada kejadian ini juga tanggal 24 Mei 2020 kemarin, pemerintah sudah mensahkan atau mewajibkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang sistem penyelenggara elektronik. Jadi ini juga menjadi indikator bahwa situs itu terpercaya atau tidak. Pemerintah Kominfo menerbitkan namanya tanda daftar PSE, penyelenggara sistem elektronik. Nah, jadi misalnya ada perusahaan fintech, katakanlah seperti toko online,
Nah, dia itu bisa dikatakan terpercaya oleh pemerintah ketika Jika- terbit Oh, tanda daftar PSE. Itu berlaku efektif 24 Mei 2020 ini. 2021 ini. Oke. Nah, dia itu peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020. Jadi menjadi aware ya masyarakat, jadi tidak asal mendaftarkan dirinya ke pinjaman-pinjaman online yang ada, tapi lihat dulu nih legalitas dan Betul. juga apakah sudah terdaftar PSK, begitu ya. Betul. Iya. Nah ini menyambung juga nih, kalau misalnya dengan kondisi yang seperti saat ini, kita mau nggak mau kan kita jadi mikir nih, jangan-jangan nih kurang nih SDM kita. Pak itu tadi sudah menyebutkan. Nah Anda merasa sebagai seorang cyber security analyst ini, Anda merasa Anda nih kategori kelompoknya sudah cukup, atau Anda memang masih kurang nih orang-orang seperti Anda, orang-orang bergerak di bidang keamanan cyber. Seperti apa nih Aswir? Pada prinsipnya keamanan cyber kita itu literasi digital itu konsepnya harus kolaborasi. Antara tentunya seluruh stakeholder, baik itu pemerintah yang dari hulu misalnya ke hilirnya sampai ke pendidikan kami lihat. Karena kami di asosiasi ini kami juga lebih bersentuhan kepada kampus, sektor pendidikan. Nah, kalau bisa kita memang kurikulum pendidikan kita itu mengacu kepada yang up to date. Jangan nanti misalnya orang sudah berbicara teknologi cyber security itu dengan AI misalnya. Tapi kita di kurikulum kita masih pelajar bahasa programming yang bahkan dari zamannya Pak Tito kuliah masih itu juga dipakai. Nah, maunya kan sekarang kita sangat cepat update-nya. Kebanyakan orang juga praktisi IT kita lihat bahkan mereka lebih banyak belajar dari YouTube, dari Google, dari e-learning. Bahkan kurikulum kampusnya ya hanya sebagai bekal ya standar saja, sebagai pengantar saja. Oke. Nah, itu yang kami lihat. Oke, jadi penting juga kita memberikan edukasi bahkan sampai lini-lini mahasiswa begitu ya, dari sektor pendidikan juga. Ini adalah segmen akhir dalam perjumpaan kita kali ini terkait dengan tema kita kali ini, antisipasi kebocoran data pribadi. Saya ingin meminta pernyataan penutup diawali dari Aswir terlebih dahulu, silakan. Ya, kami melihat cyber security ini atau keamanan data pribadi ini adalah satu bagian yang penting di seluruh sektor. Karena hari ini memang dunianya atau zamannya itu bersentuhan langsung dengan data. Sekarang siapa yang memiliki data, bahkan ada yang bilang siapa yang memiliki data, dia yang akan menguasai dunia. Karena data itu bisa diolah menjadi informasi dan menjadi mencapai tujuan-tujuan. Bahkan sampai dibilang tadi sampai mengacaukan satu negara. Karena betul, salah satu contoh apabila situs sistem informasi kita terkoneksi semuanya tentang rumah sakit. Kalau dirusak misalnya, tentu ada misalnya orang operasi, tapi kita harus ada SOP-nya administrasi menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasinya rusak, bisa jadi terkendala. Berapa orang yang terkena korban? Itu dari satu entitas saja. Bagaimana kalau keamanan informasi itu menyerang di bidang ekonomi, perbankan? Nah, bisa kalau sudah perbankan dikacaukan, tentu sektor semuanya juga terhenti. Bahkan logistik, bahkan juga keamanan dan militer. Sekarang sudah itu, perang kita sekarang adalah perang cyber, perang data, dan itu nyata. Nah, harapan kami sebenarnya kolaborasi dari semua pihak, baik dari komunitas, akademisi, bahkan pemerintah, kolaborasi untuk menciptakan suatu inovasi atau suatu bentuk konkret bagaimana kita menyikapi ini dan mengambil tindakan yang tentunya harus kita lakukan gitu. Baik, terima kasih Aswir. Dari Pak Tito menutup perjumpaan kita kali ini. Iya, kebocoran data BPJS menjadi warning bagi semua pihak untuk mempersiapkan segalanya, mempersiapkan infrastruktur yang baik supaya tingkat kepercayaan publik itu kembali pulih kepada pemerintah. Di samping itu, kolaborasi yang baik antara komunitas, pemerintah, dan juga perguruan tinggi sudah sangat urgent dan perlu disegerakan. Mengingat tidak semua masyarakat kita yang melek digital. Oleh sebab itu tidak ada kata lain, harus bergerak secara simultan untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan literasi digital supaya data-data pribadi itu menjadi data yang secure, yang sangat aman dan bisa digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan publik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tito Handoko dan juga Aswir Irfananda sudah hadir di sini bersama kita memberikan value lebih bagi kita bagaimana kita pentingnya menjaga data pribadi kita. Akhirnya saya Alfi Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima Terima kasih. kasih.